Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar lagi mengenai luas dan keliling gabungan dari segitiga dan segi empat. Sebelum ibu masuk ke luas dan keliling gabungan antara segitiga dan segi empat, ada baiknya kita mempelajari sedikit konsep mengenai Pitagoras. Sebetulnya kemarin ibu udah bilang ya bahwa kalian tidak belajar Pitagoras terlebih dahulu, karena Pitagoras itu babnya atau nanti akan dipelajari secara detail di kelas 8. Tetapi ternyata banyak soal-soal mengenai luas dan keliling gabungan dari segitiga dan segi empat itu memerlukan pengetahuan mengenai si Pitagoras tersebut. Maka ibu akan ajarkan kalian tentang triple Pitagoras aja. Maksudnya apa, Bu? Nanti untuk detail Pitagorasnya kalian akan belajar di kelas 8. Sekarang kalian akan ibu beritahu trik-triknya mengenai triple Pitagoras. Ingat, Pitagoras itu tidak berlaku untuk semua segitiga. Pitagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku nih, yang ada segitiga siku-sikunya aja. Dia hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Setelah itu ibu akan kasih tahu bahwa yang perlu kalian ketahui dan yang umumnya banyak digunakan adalah yang namanya triple Pitagoras. Triple Pitagoras. Apa itu triple Pitagoras? Adalah ketika ada 3 bagian, ada 3 angka atau 3 urutan angka yang jika ada 2 lainnya maka yang satu sudah diketahui dengan pasti. Misal di sini ada triple Pitagoras ibu kasih tahu dulu. Itu ada yang pertama, sebetulnya triple Pitagoras itu ada banyak, tapi yang perlu kalian ketahui untuk saat ini hanya cukup 4 saja. Yang pertama ada 3, 4, 5. Nomor 2 itu ada 5, 12, 17. Yang ketiga itu 7, 24, 25. Dan yang terakhir adalah 8, 15, 17. Ini 5, 12, 13. Kalian harus ingat tentang triple Pitagoras ini ya. Nah, gimana caranya? Ini apa sih, Bu? 3, 4, 5 apa ini? Ibu akan jelasin. Kita akan masukkan ke dalam segitiga ini. Misal ini 3, ini 4. Yang sisi sebelah sini kita belum tahu, betul? Tapi karena dia termasuk triple Pitagoras, jika ada 3, jika ada 4, maka yang satu lagi sudah pasti 5. Bu, misal Bu, ada 3, 4, 5, tapi bentukannya kayak gini, Bu. Di sini 3, di sini 4. Apakah di sini 5? Tidak. Garis miring ini harus selalu paling panjang atau paling besar nih dari yang belakang ini. Jadi kalau di sini 3, 4, di sini 5, bener dong. Yang sisi miring ini memiliki nilai paling panjang. Tapi kalau misalnya di sini 3, di sini 4, di sini 5, apakah yang miringnya ini memiliki angka paling besar? Tidak dong. Kalau misalnya di sini 5, yang paling besar jadi di sini. Apakah boleh? Tidak boleh. Jadi syaratnya untuk menggunakan triple Pitagoras, sisi terpanjang atau yang paling belakang ini selalu menjadi sisi miringnya saja. Lalu Bu, kalau seperti ini boleh nggak, Bu? 3, 4. Ini kan terbalik ya. Di sini 3-nya di bawah, 4-nya di atas. 3-nya sisi alas, 4-nya sisi tegak. Lalu di sini dibalik, Bu.
yang 3-nya sisi tegak, 4-nya sisi alas, berarti di sini boleh 5 nggak? Boleh. Kenapa boleh? Sisi miringnya itu paling panjang nggak? Angkanya paling besar tidak? Iya, 5. Di antara 3 dan 4, 5 paling besar. Berarti ini boleh. Paham ya? Oke, contoh lagi. Misalnya di sini ada 5, di sini ada 12. Kita lihat di sini. 5 12. Oh, 13. 13 di sisi miring paling besar nggak dia? Oh, paling besar. Berarti di sini benar boleh 13. Lalu misalkan lagi. Di sini 5, di sini 13. Oh, ada 5, ada 13. Oh, ada 12 nih. Iya nggak? Ada 12. 12 di sini boleh nggak ya? Oh, boleh, karena sisi miring tetap 13, paling panjang. Jadi sisi yang paling panjang adalah milik sisi miring. Ini sisi miring ya, Nak. Ini sisi miring, ini sisi tegak, ini sisi alas. Oke. Nah, dari situ kalian bisa cari lagi 3, 4, 5. Oke. Kalau misalnya di sininya 6, di sininya 8, ternyata ada nggak kita lihat di triple Pythagoras? 6, 8 ternyata nggak ada. Wah, langsung pusing, ya kan? Usah pusing. Kalian hanya perlu lihat 3, 4, 5. Ini 6, 8. Ada nggak sih hubungannya? Ada dong. 3 ke 6 itu dikali 2. Oh iya, betul. 4 ke 8 juga dikali 2. Ketika bentuknya seperti ini, berarti yang jawaban di sini juga adalah 5. Tapi karena yang lain dikali 2, nggak boleh dong yang 5 nggak dikali 2 juga, nanti dia iri. Berarti dikali 2, 10. Berarti jawabannya 10. 10 ini paling besar nggak di antara 6 dan 8? Iya. Punyanya sisi miring bukan? Iya. Ternyata, maka ini benar. Gitu ya. Oke, kita coba lagi misalnya 7, 24. Ada nggak di sini? Oh, ada nih, ternyata yang ketiga. 7, 24, 25. Coba kita lihat. 25 kita taruh sini. 25 ini paling besar tidak dari 7 sama 24? Oh iya, ternyata. Ya. Dan dia punyanya sisi miring. Oke, lanjut ke sini. Kalau misalnya di sini 48, di sini 50, maka di sini berapa? Kita lihat. 24 ke 48 dikali 2. 25 ke 50 juga dikali 2. Maka di sini boleh nggak dikali 2? 7 kali 2 berapa? 14. Jawabannya 14. 14 melebihi 50 nggak? Enggak. Kenapa? Kalau dia melebihi 50, maka jawabannya sudah pasti salah. Kenapa? Karena yang sisi miring harus memiliki angka atau panjang yang paling besar. Oke ya, kalian hanya perlu ingat triple Pythagoras ini dan perhatikan yang semua yang sudah Ibu jelaskan. Makasih. Kita akan lanjut lagi ke luas dan keliling.